Shalom, puji Tuhan karena kasih-Nya kita semua boleh ditibakan di dalam ibadah tengah minggu ini. Mari kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan dengan segala kerinduan kita. Kita mau angkat pujian lebih dalam lagi.
Itulah kerinduan kami ya Tuhan. Kami ingin selalu dekat padamu. Kami ingin lebih lagi ya Tuhan Yesus berada di dalam hadirat-Mu, menikmati setiap kasih-Mu ya Tuhan, yang begitu indah, yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk saat ini, karena Engkau mengizinkan kami untuk datang beribadah kepadamu di dalam ibadat tengah minggu. Bapa, kami meletakkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memimpin kami ya Tuhan, mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat beribadah dengan baik, dengan sukacita, karena kami ingin memberikan ibadah yang terbaik kepadamu ya Bapa. Bapa, kami mengundang Engkau hadir tengah-tengah kami, dimanapun kami berada ya Tuhan. Kami percaya Engkau mempersatukan kami di dalam kasih-Mu, di dalam Roh-Mu, untuk memuji dan menyembah Engkau. Bapa di dalam surga, saat ini ya Tuhan, kami membawakan setiap hamba-hamba Tuhan yang Engkau sudah siapkan untuk melayani sepanjang ibadah ini. Hamba-Mu yang main puji-pujian, hamba-hamba-Mu yang bermain musik, hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan dan berdoa. Kami letakkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang menyatukan hati kami, sehingga pelayanan kami semuanya itu boleh kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, juga menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami tahu ketika kami ingin sungguh-sungguh datang kepadamu, kuasa iblis yang jahat tidak suka kepada kami. Dan saat ini kami bersatu hati memohon kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai engkau iblis, kami usir engkau untuk keluar dan jangan pernah kembali lagi. Haleluya. Terima kasih Bapa. Bapa, Engkau juga yang mengelilingi di tempat di mana kami beribadah, karena kami percaya para malaikat-Mu sudah ada bersama-sama dengan kami, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memulai ibadah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon dan mengucap syukur. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh memasuki bulan yang baru, yaitu bulan November. Kita percaya semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Hendaklah kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan Yesus itu selalu tepat pada waktunya. Kita mau katakan, Bapa, Engkau sungguh baik.
kita tetap semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Karena nama Yesus adalah nama yang manis. Karena nama Yesus adalah sumber pengharapan kita. Kita mau sambung pujian kita dengan Yesus, oh Yesus, manis namamu. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau siapkan kehidupan kita, bejana kita, sehingga firman Tuhan itu dapat terpenuhi di dalam kehidupan kita, yang memberikan kita, memimpin kita di dalam kebenaran. Kita mau angkat pujian, Yesus, Kau kebenaran. Kau kebenaran yang menyelamatkanku.
Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Engkau memimpin kami ya Tuhan, di dalam memuji nama-Mu. Kami tahu semuanya itu sangat jauh dari sempurna, tetapi kami bermohon, kiranya Engkau yang mau menerima setiap pujian dan pengagungan kami, dan itu boleh menyukakan hati Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan kehidupan kami, hati kami, untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Engkau yang menolong kami, membukakan telinga kami, sehingga setiap firman yang kami dengar, itu tetap ada di dalam kehidupan kami. Kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga kami juga dapat menjadi saksi-saksi Tuhan, dimanapun kami berada. Bapa, Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi hamba-Mu sebentar Pendeta Susi yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kuasa-Mu saja ya Tuhan yang bekerja di dalam dirinya. Kami percaya apa yang diperkatakannya itu semua berasal dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami tetap memohon kepadamu, kuasa-Mu ya Tuhan ada di tengah-tengah kami, sehingga tidak ada sedikit pun kuasa jahat yang mengambil benih firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon. Amin. Shalom. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Matius 7 ayat 15 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kita baru baca bersama ini adalah peringatan dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan meminta kita untuk senantiasa waspada terhadap nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu itu digambarkan seperti seekor domba, tetapi sesungguhnya dia adalah serigala. Dan kita tahu saudara, jika ada serigala di dekat domba, maka pastilah serigala itu akan segera menerkam dan mematikan domba untuk menelannya, untuk memakannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dengan nabi palsu yang ada di tengah-tengah jemaat Tuhan. Jika ada nabi palsu, ada orang-orang yang tidak sungguh-sungguh takut akan Tuhan, namun mengaku sebagai hamba Tuhan. Dan dia berbicara dengan begitu rupa tentang firman Tuhan, dan banyak orang yang mendengar kepadanya. Maka tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyesatkan dan pada akhirnya membinasakan umat Tuhan. Saudara, nabi palsu itu ada di antara anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa mewaspadainya. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita bisa mengetahui nabi palsu dari buahnya. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Demikian juga
pohon yang tidak baik tidak akan mungkin menghasilkan buah yang baik. Dari buahnya lah, kata Tuhan Yesus, kita akan bisa mengenali nabi-nabi palsu itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari buahnya itu berarti bagaimana dia hidup, bagaimana cara dia hidup di hadapan manusia, di hadapan banyak orang, dari caranya hidup, dari cara hidup keluarganya, dari kehidupan rumah tangganya, kita bisa menilai apakah dia benar utusan Tuhan atau tidak. Jika seorang yang tidak takut akan Tuhan, tapi dia merasa sebagai hamba Tuhan, maka saudara, kita bisa menilai dia adalah seorang hamba Tuhan yang palsu. Dalam Matius 24 ayat 11 dikatakan, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Inilah yang akan terjadi terutama menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Semakin mendekat akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, maka kita akan semakin sering dan semakin dapat menandai nabi-nabi palsu itu. Karena jumlahnya akan semakin banyak, jumlahnya akan semakin dapat dihitung, dapat diketahui, dan oleh sebab itu semakin mendekat kepada kedatangan Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus semakin waspada, semakin berjaga-jaga, dan semakin bisa menilai, memiliki kepekaan roh untuk membedakan roh-roh yang ada. Apakah itu berasal dari Roh Kudus atau roh-roh dunia yang gelap. Dalam Matius 24 ayat 23 sampai 25 berkata, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Amin. Ada Mesias palsu, ada nabi palsu. Bagi kita yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, hanya ada satu Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi jika ada orang datang dan mengaku akulah Mesias, sebagai pengikut Kristus kita pasti otomatis menolaknya. Namun sampai saat ini saudara, ada saudara-saudara kita bangsa Israel masih menantikan kedatangan Mesias. Mesias yang sesungguhnya telah datang 2000 tahun yang lalu telah mereka tolak. Dan mereka masih menantikan Mesias itu. Itulah sebabnya menjelang kedatangan Tuhan Yesus akan datang, akan muncul banyak sekali Mesias-Mesias palsu. Dan bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan mengakui siapapun sebagai Mesias atau Juru Selamat. Tetapi kita akan bisa terkecoh dengan nabi-nabi palsu. Mengapa demikian? Karena Tuhan Yesus sendiri mengingatkan baik Mesias palsu dan nabi-nabi palsu, mereka akan datang dengan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Bahkan Tuhan Yesus mengingatkan sekiranya mungkin orang-orang pilihan juga akan disesatkan. Tuhan bahkan mengatakan, ingat, camkan, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jika Tuhan Yesus berkata seperti ini berarti bahwa pesan agar kita waspada terhadap ajaran palsu, nabi-nabi palsu, itu adalah pesan yang sangat penting dan tidak boleh kita abaikan. Pesan yang tidak boleh kita lalaikan, yang tidak kita kerjakan. Pesan yang harus kita pegang sampai Tuhan Yesus datang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang
akan memandang kagum kepada nabi-nabi palsu itu. Banyak orang akan menjadi percaya kepada ajaran-ajarannya. Mereka tidak lagi memiliki kepekaan untuk melihat bagaimana hamba-hamba Tuhan itu hidup, bagaimana hamba-hamba Tuhan dan keluarganya itu hidup. Mereka menutup mata akan hal itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena apa? Karena mereka mengadakan tanda-tanda ajaib. Tanda-tanda ajaib di zaman sekarang itu bukan hanya orang yang lumpuh berjalan, orang buta melihat, tapi orang yang berjatuhan pun dianggap tanda ajaib. Tanda bahwa itu datang dari Roh Kudus. Orang yang berbahasa lidah, berbahasa roh langsung dianggap inilah tanda ajaib. Tanpa kita waspada, tanpa kita mengujinya terlebih dahulu. Dalam Alkitab sudah jelas saudara, bagaimana kita bisa menandai ini ajaran palsu dan ini ajaran benar. Tetapi kalau kita tidak memiliki Roh Kudus, kalau kita tidak memiliki firman, pasti kita akan dengan sangat mudah dikecohkan, disesatkan. Tuhan Yesus mengingatkan kita agar benar-benar memperhatikan hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman, yang menjadi pengajar, yang menjadi pemimpin rohani. Benar-benar perhatikan bagaimana mereka hidup. Jika mereka hidup tidak sesuai dengan kriteria hamba Tuhan, maka jangan saudara mengaguminya. Jika ajarannya ada yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan saudara mengikutinya. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 1-3 dikatakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Amin. Ini yang harus kita perhatikan tentang guru-guru palsu, tentang nabi-nabi palsu. Di ayat 1 dalam 2 Petrus tadi, saudara yang dikasihi, dikatakan bahwa mereka akan memberikan ajaran ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan sebagai ajaran yang sesat. Apa itu ajaran sesat saudara? Ajaran sesat yang disertai dengan mujizat. Tentu orang akan melihat kepada mujizatnya. Tetapi ajaran yang sesat itu saudara, kita bisa mengatakan bahwa di dalam ajaran itu mereka tidak mengajarkan tentang pertobatan. Mereka tidak mengajarkan tentang mencari Tuhan. Mereka tidak mengajarkan tentang hidup suci, hidup kudus, hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Atau dengan perkataan lain, mereka tidak mengajarkan kita untuk taat kepada Allah dan bukan taat kepada hamba Tuhan. Mereka tidak mengajarkan kehidupan doa yang sesungguhnya. Sebab mereka hanya mengajarkan bagaimana doa yang mendatangkan berkat Tuhan. Doa yang mendatangkan mujizat Tuhan. Seolah-olah doa itu bukanlah sebuah komunikasi yang indah antara Tuhan dengan umatnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ajaran-ajaran yang diajarkan oleh mereka tidak sesuai, tidak membentuk karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Tidak membentuk pribadi yang semakin hari semakin diubahkan serupa dengan gambar Kristus.
hamba-hamba Tuhan seperti itu kita bisa nilai juga dari cara hidup mereka. Cara hidup mereka yang penuh dengan nafsu, penuh dengan kecemaran. Zaman sekarang saudara, banyak hamba-hamba Tuhan yang terkenal jatuh karena apa? Karena kasus perselingkuhan, karena kasus perceraian, kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu kita juga sering mendengar hamba-hamba Tuhan terlibat dalam penipuan, dalam masalah keuangan. Kita juga sering mendengar ajaran hamba-hamba Tuhan yang selalu memaksakan untuk jemaat memberi persembahan, jemaat memberi persepuluhan, tetapi ujung-ujungnya adalah untuk memperkaya diri mereka sendiri. Dan banyak orang Kristen mengikuti apa yang ia ajarkan. Banyak orang Kristen yang setuju dengan apa yang mereka ajarkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan menandai perkara-perkara itu sebagai kesesatan. Banyak hamba Tuhan juga memakai cerita-cerita isapan jempol, kebohongan-kebohongan, tahayul-tahayul dimasukkannya di dalam firman yang disampaikan saudara. Sehingga saudara mereka menjadi orang-orang yang mendengar itu menjadi sepertinya terbuai dengan cerita-cerita isapan jempol itu. Ajaran-ajaran yang mengatakan jika Anda memberi persepuluhan, maka nantikan tingkap-tingkap surga terbuka. Saya berkata ayat ini benar, tetapi menjadi tidak benar karena apa? Karena dipakai untuk mengambil keuntungan manusia, bukan untuk pekerjaan Tuhan. Kita melihat sekarang ramai orang ya, gereja-gereja anak-anak Tuhan mulai terbelah dan mulai bertengkar. Ada yang mengatakan tidak perlu ada persepuluhan, ada yang mengatakan perlu persepuluhan. Kenapa? Nah, salah satu penyebabnya adalah karena memang kita harus akui ada hamba-hamba Tuhan yang mengaku hamba Tuhan yang menjadikan persepuluhan dan persembahan sebagai ladang bisnisnya, sebagai usaha untuk mendatangkan keuntungan. Dan itu menjadikan banyak umat Tuhan menjadi kecewa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus mengingatkan agar kita senantiasa waspada. Dan cara kita berwaspada tidak lain dan tidak bukan adalah kita harus bertekun dalam firman. Kita harus bertekun di dalam membaca kitab suci. Dan kita selalu memohon Tuhan mengajarkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Hal yang kedua adalah hormatilah hamba Tuhan di mana Anda beribadah. Jika Anda melihat hamba Tuhan itu tidak menarik keuntungan apapun, bahkan hamba Tuhan itu rela menjadi orang yang menjadi berkorban dan lain sebagainya. Jika ada hamba Tuhan yang di tempat saudara tidak, hamba Tuhan itu mengajarkan hanya firman, mendorong Anda untuk setia berdoa, mendorong Anda untuk setia beribadah, hormatilah hamba Tuhan seperti itu. Dukunglah di dalam kesetiaan Anda untuk beribadah, kesetiaan Anda untuk bersekutu. Jangan Anda merasa Anda dibutuhkan di dalam rumah ibadah. Tetapi Anda yang membutuhkan hamba-hamba Tuhan. Karena apa? Karena banyak hamba-hamba Tuhan yang palsu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus waspada. Ya, seperti yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ingatlah bahwa roh yang berasal dari Allah, yaitu Roh Kudus, dia jauh lebih besar kuasanya dari segala roh yang ada di dunia ini, termasuk roh yang ada dalam guru-guru dan nabi-nabi palsu. Oleh sebab itu jika kita senantiasa merindukan hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan, memohon Tuhan mengurapi kita senantiasa dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus yang diam di dalam kita akan mengajari kita untuk mampu menandai roh-roh palsu, roh-roh penyesat.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 berkatakan, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar kuasanya dari roh yang ada di dalam dunia. Itu firman Tuhan, itu kebenaran. Jika kita hidup di dalam kebenaran, jika kita mencari Roh Kudus, Roh yang senantiasa membuat kita mencintai firman Tuhan, mencintai kebenaran, dan hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam kekudusan, maka kuasa yang menyertai kita, yaitu Roh Kudus, jauh lebih besar daripada segala kuasa roh-roh yang ada di dalam dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari apa yang sudah kita dengar, kita tahu bahwa kita akan dapat disesatkan dan akhirnya menjadi mangsa dari nabi palsu jika kita tidak sungguh-sungguh bertekun di dalam meneliti kitab suci. Juga sangatlah penting bagi kita untuk setia dalam satu jemaat Tuhan, mencari wajah Tuhan dalam ibadah kita, dan hendaknya kita mau diajar untuk hidup di dalam kebenaran. Bukan menjadi anak-anak Tuhan yang sekedar beribadah, tetapi setia dengar-dengaran dan setia melakukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita mau hidup di dalam kebenaran, maka kesesatan tidak akan menguasai kita. Saudara, mari bertekun dan semakin setialah di dalam ibadah bersama. Mari kita semakin mencari Tuhan, berlindung di kaki Tuhan senantiasa. Sebab di luar sana, saudara, ada banyak kesesatan. Dan jika kita tidak memiliki kepekaan roh, maka kita pasti akan terpeleset. Kita pasti akan disesatkan. Dan kalau kita sudah disesatkan, kita akan menghasilkan buah-buah yang buruk. Karena kita menjadi pohon yang buruk. Dan Alkitab berkata kita sudah tahu apa yang akan terjadi pada akhirnya dengan pohon-pohon yang buruk dan tidak menghasilkan buah yang baik. Saudara, nabi palsu, Mesias palsu, guru palsu, memang akan semakin banyak jumlahnya. Tapi itu tidak akan menjadikan kita tersesat. Karena kita tahu selama Tuhan ada memimpin kehidupan kita, selama Roh Kudusnya menguasai kita, kita akan ada senantiasa di dalam kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari saudara, kita masuk di dalam doa syafaat. Sebelumnya kita angkat pujian tangan Tuhan yang pegang. Haleluya.
Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang kami boleh lakukan pada hari ini. Penuh dengan kekurangan, namun sukacita surgawi boleh menjamah hati kami. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan ini. Kami tahu ya Tuhan semua karena kemurahan-Mu. Engkau Allah yang tidak mau jauh dari kami. Dan kami umat-Mu, sungguh ya Tuhan, selalu merindu untuk selalu bisa berada dekat-Mu. Hari ini Engkau ajarkan kepada kami agar kami senantiasa waspada terhadap nabi-nabi palsu yang membawa ajaran kesesatan. Oleh sebab itu Bapa, kami letakkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tubuh, jiwa, dan roh kami kiranya Engkau yang kuasai, Engkau yang pimpin, Engkau yang bimbing. Biarlah seluruh kehendak-Mu kami ketahui, dan itu boleh terjadi dalam kehidupan kami seperti seluruh kehendak-Mu jadi di dalam kerajaan surga. Tak ada rancangan-Mu yang salah, tak ada keputusan-Mu ya Tuhan yang gagal. Semua yang daripada-Mu adalah sempurna. Dan oleh sebab itu kami senantiasa berharap agar Engkau yang maha sempurna berkenan menguasai hidup kami. Lindungi kami Tuhan dari segala yang jahat, dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, aniaya. Demikian juga fitnah, tipu muslihat, demikian juga kecelakaan serta maut. Biarlah hidup kami senantiasa berjalan di dalam kebenaran-Mu dan kehidupan kami boleh selalu memuliakan Engkau ya Tuhan. Jauhkan dari umat-Mu segala keinginan-keinginan duniawi yang membawa kepada perpecahan dan kecemaran serta kesesatan. Tapi bimbing dan tuntunlah kami menjadi umat yang senantiasa rendah hati, mau dengar-dengaran akan ajaran firman Tuhan, sehingga kami ya Tuhan oleh kekuatan yang daripada-Mu, oleh kasih Tuhan, dapat mengasihi satu dengan yang lain, menjadi satu tubuh, satu keluarga, satu bangunan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tetap membawakan ya Tuhan pandemi COVID-19 yang masih ada di negeri kami. Belas kasihan Tuhan kiranya turun bagi negeri ini, agar ya Tuhan penjemaran pandemi COVID-19 boleh berhenti dan Indonesia boleh dibebaskan ya Tuhan dari pandemi COVID-19. Biarlah ya Tuhan Engkau memberi kekuatan kepada setiap bangsa Indonesia di dalam tubuh kami masing-masing. Kekuatan untuk menghalau COVID-19 di dalam tubuh kami. Engkau berkati pemerintah kami, Engkau berkati setiap petugas gugus COVID, demikian juga seluruh masyarakat Indonesia agar kami bersatu ya Tuhan untuk mengantisipasi segala kemungkinan terjadinya ledakan pandemi COVID-19 ini dengan tepat, efisien, dan bijaksana. Ajar kami sebagai umat Kristen ya Tuhan untuk berjaga-jaga dan menjadi teladan, untuk setia memakai masker, untuk menjaga jarak, untuk berdiam di rumah dan mengurangi segala kegiatan agar kami justru jangan menjadi ya Tuhan saluran penyebaran penyakit COVID-19 ini. Bapa di dalam surga, kami bermohon kiranya Tuhan memberkati ya Bapa bangsa dan negeri ini dengan kasih dan kemurahan-Mu. Engkau yang menyertai pemerintah kami dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, sampai unit pemerintahan terkecil sekalipun. Biarlah hikmat Tuhan ada bagi mereka. Tuhan taruh di dalam hati mereka hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang penuh dengan keadilan, dan terlebih hati yang takut akan Tuhan. Kami rindu agar semakin hari semakin banyak ya Tuhan perubahan ke arah perbaikan terjadi di negeri kami. Engkau juga kiranya menganugerahkan kepada negeri ini ya Tuhan cuaca yang baik dan bersahabat. Engkau yang menghalaukan dari negeri kami kiranya segala bencana-bencana alam yang mengintip, terlebih bahaya banjir di kota Jakarta dan beberapa kota yang sering kali terjadi banjir tahunan. Bermurah hatilah kepada kami ya Tuhan, tolonglah kami ya Bapa, luputkan dari kota kami bahaya banjir yang mengintip setiap akhir tahunnya.
segala perencanaan yang akan kami lakukan sebagai jemaat GBS Baladewa, mulai dari rencana ibadah yang sudah kami tetapkan, ibadah raya, dan juga ibadah tatap muka lainnya, demikian juga persiapan untuk Natal dan Tahun Baru, juga ya Tuhan, rencana pelayanan diakonia kami ya Tuhan di bulan November ini kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak dan pimpinan Tuhan semata. Terima kasih ya Bapa, sesungguhnya banyak ya Tuhan yang hendak kami utarakan, hendak kami adukan, hendak kami mohonkan kepadamu Tuhan. Namun Engkau yang maha mengetahui segala sesuatu. Engkau adalah Tuhan yang sanggup untuk memberikan jauh lebih banyak, lebih tepat, lebih sempurna daripada apa yang mampu kami mohonkan kepadamu. Kami memohon Tuhan kiranya Engkau menyempurnakan doa permohonan kami dan mengabulkan seturut dengan kehendak-Mu. Juga doa-doa dari anak-anak-Mu yang saat ini juga ya Tuhan beribadah bersama kami dalam ibadah tengah minggu ini. Doa-doa pribadi pergumulan mereka, Tuhan berkenan menolong, memberikan jawaban yang terbaik bagi seluruh persoalan dan masalah yang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur dan berterima kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah kami dengan menyapa-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.